Keunggulannya dari coil Nibi Racing ini cuy. Nah, supaya nggak overclock, pas banget ngepres kayak gini. Ya ini tinggal dipasang aja kayak gini nih. Set, dipasang lagi dan halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke, balik lagi di YouTube channel Ko Daniel, tapi kali ini gua bukan lagi mau otak-atik dua tak ya guys. Di sini udah ada Sebastian Vino FI. Jadi ini masih yang 110 cc guys, bukan yang 125 cc. Jadi ini adalah motor pertama gua, ini motor hasil kredit dan untungnya udah lunas ya, puji Tuhan. Oke, jadi di video kali ini gua bakal upgrade si Bastian ini guys. Upgrade-nya di mana ya? Kalian udah lihat juga sih di judul dan di thumbnail. Jadi gua akan upgrade di sektor pengapian nih, khususnya di area coil nih cuy ya. Jadi langsung aja gua mau review coil dari Nibi Racing untuk motor injeksi ya. Let's go. Oke, ini dia barangnya, produk coil dari Nibi Racing dan ini untuk motor injeksi ya. Jadi Nibi Racing punya dua tipe, untuk motor injeksi dan motor karbu cuy. Nah, untuk motor karbu gue juga udah pasang di semua motor karbu gue ya, di Ninja dan di Fish Air itu juga udah gue pasang dan hasilnya sangat memuaskan banget guys. Khususnya di Fish Air itu udah gue pasang kurang lebih dari 1 tahun lah ya, dan itu nggak ada kendala sama sekali. Jadi untuk durability-nya udah bisa dipastiin aman banget guys ya. Oke, jadi untuk coil untuk injeksi ini langsung aja gue buka ya. Ini dus terbarunya kayak gini ya. Nah, di bagian atas ini ada sosial media Nibi Racing kayak gini. Kemudian langsung aja di dalamnya ada satu stiker kayak gitu guys, warna kuning, ciri khas banget Nibi Racing ya. Ini kita singkirin dulu plastiknya, dusnya, dan langsung kita lihat aja si coilnya nih cuy. Nah, jadi ini dia penampakan coil Nibi Racing untuk motor injeksi ya. Sekilas memang sama dengan yang untuk karbunya ya guys, tapi ada perbedaannya nih. Nah, kalian udah lihat sendiri di sini perbedaannya ada di bagian apa ya, sebutannya apa nih, colokan soket ya, pokoknya inilah colokannya ya guys ya. Jadi ada dua, untuk motor injeksi ini ada dua. Kalau untuk motor karbu itu cuma ada satu di bagian atas sini cuy. Nah, bukan cuma dari bagian ini aja yang beda, dari speknya pun beda guys. Jadi jangan sampai salah pilih coil untuk motor kalian ya. Kalau motor kalian injeksi ya pakainya coil untuk injeksi. Kalau motor kalian karbu pakainya ya untuk karbu ya, coil gitu. Jadi jangan sampai salah beli nih cuy. Gue rasa cukup ya melihat detail dari coil Nibi Racing untuk motor injeksi yang satu ini. Jadi langsung aja ke proses pemasangan. Ya, ini udah terbongkar ya bodinya dan ini udah tinggal dilepas aja. Sebelum gue pasang coil dari Nibi Racing untuk motor injeksi ini guys, di sini gue mau sedikit jelasin dulu nih apa sih keunggulannya dari coil Nibi Racing ini cuy. Nah, supaya nggak overclaim, jadi gue udah melakukan pengetesan ya, walaupun bukan pengetesan dyno cuy. Karena ya gue malas juga gue mau ngedyno si motor Matic ini, karena ya memang ini lebih ke standaran aja cuy. Jadi supaya ada datanya, di sini gua ngukur pakai multitester ya. Jadi gua ada alat multitester dan gue ngikutin beberapa video YouTube yang menggunakan multitester untuk mengukur hambatan pada coil itu sendiri cuy. Nah, jadi keduanya udah gua ukur sebelumnya dan udah jelas coil Nibi Racing mendapatkan poin yang lebih bagus daripada coil standaran dari Vino gua ini cuy. Jadi coil standar dari Vino gue ini hambatan primernya itu di 3,7, sedangkan hambatan sekundernya itu di 11,1 guys. Nah, sedangkan untuk coil Nibi Racing ini di primernya itu dia di 3,5, sedangkan di sekundernya itu di 15,2 guys. Gokil nggak tuh? Jadi secara data memang lebih outputnya lebih bagus dari coil Nibi Racing ini guys ya. Coil Nibi Racing ini outputnya hambatannya tuh lebih besar. Jadi menurut video yang gua tonton dari YouTube itu guys, semakin kecil hambatan primer itu semakin bagus, dan semakin besar hambatan sekunder itu akan lebih bagus juga guys. Jadi ada dua dua kutub mungkin ya. Jadi sekunder dan primer gitu guys. Jadi primer itu wajib kecil dan sekunder itu wajib besar ya, kurang lebih kayak gitulah bahasa gampangnya cuy.
Nah di coil Nibia Racing ini udah terbukti di primernya itu lebih kecil ya, walaupun cuma 0,2 tapi seenggaknya lebih kecil ya guys ya. Dan untuk sekundernya ini lumayan banyak nih, lebih dari 4 ya, 4 ohm gitu ya. Gua nggak tahu sih bahasanya 4000 ohm apa berapa ohm gitu ya. Pokoknya secara data kalau dikalkulasi itu lebih besar, kurang lebih di 4 ohm ya, karena satuannya ohm gitu cuy. Ya, baik lagi di sini gua nggak terlalu mengerti tentang kelistrikan, tapi gua berusaha untuk menjelaskan, kasih data ke teman-teman. Jadi gua nggak asal review dan overclaim gitu guys ya. Jadi memang produk-produk yang gue review ini memang udah ada datanya gitu guys. Jadi tidak overclaim ya, sekali lagi gue tegaskan gitu, tidak overclaim. Yaudah, jadi berhubung ini udah terbongkar ya bodinya, langsung aja gue mau pasang coil dari Nibia Racing ini. Apakah dia PNP atau enggak, nanti akan gue kasih lihat. Oh ya, BTW sebelum diganti coilnya, gue mau coba cek sound dulu ya, kali ada perbedaan suara nanti ketika udah ganti coil nih cuy. Siapa tahu ada perbedaannya dari segi suara ya. Let's go. Coil standarnya udah terlepas guys, dan ternyata di bagian bracket, kan ini gua ada bracketnya ya di motor gua, dan ini PNP ya kayak gini. PNP dimensinya masih pas banget, ngepres kayak gini ya. Ini tinggal dipasang aja kayak gini nih, set dipasang lagi, dan ternyata PNP ya untuk Vino FI gini ya. Mantap, langsung aja gue mau rapihin dan langsung tes nyala kali ya, seru nih. Tadinya gue udah mau ngakal-ngakalin bikin bracket guys, ternyata gue yang salah memperkirakan posisinya guys ya. Jadi gue kira ini adanya di atas gitu nyelip, dan ternyata enggak, harusnya di atas gini tuh. Dan ini bisa tuh ya, bisa kepasang PNP, tapi memang baut yang di bawah sini nih, satu lagi baut ini dia nggak bisa masuk. Karena apa? Karena ya dia masih kejaga sama yang ini guys, tuh. Jadi di sini ada soket, nah ini mentok ke bagian ini nih. Gue sih pengen gue coak aja sih sebenarnya, tapi sayang lah karena ini masih baru juga, dan kayaknya sih nggak akan mengurangi fungsi ya, walaupun cuma dipasang satu baut kayak gini guys. Jadi nggak mengurangi grounding ya, karena groundingnya kan ada dua udah dipasang nih di sini sama di ujung sana. Jadi ya memang ini cuma penghantar aja ke sasis gitu, dan ini udah cukup kuat menurut gua. Dan ya nggak akan mengurangi performa sih gue yakin, walaupun nggak pakai satu baut di sini, karena peruntukannya ya bracket supaya si coilnya nggak goyang-goyang aja gitu cuy. Oke sip, akhirnya masalah terpecahkan ya. Kalau udah gini sih bisa dipasang body guys, mantap. Oke lanjut, gue mau rapihin pasang body, dan mungkin coba geber ulang kali ya sambil gue setting dikit. Oke, untuk mencari aman di sini gue mau naikin apa ya, settingan ya. Jadi ini untuk low-nya akan gua naikin. Ini remote gua udah mulai agak-agak gimana gitu ya guys ya tuh. Ya. Mungkin gua akan naikin 2 3 deh daripada ini. Anjay. Reset ya guys ya, belum ke save itu tadi. 1 2 3 mungkin ya, low midnya gua naik 2, high-nya gua nyari aman aja. Gua kasih 5 deh. Baru save. Jadi ini settingannya gue bikin boros lagi. Oke guys, ECU udah gue setting lebih boros lagi, dan sekarang waktunya coba kita sedikit blayer lagi ya, cek sound lagi guys. Jadi sejujurnya gue sampai sekarang pun masih belum ngerti gimana cara setting ECU yang baik dan benar. Sejauh ini gue cuma setting asal-asalan aja guys, tapi seenggaknya gue udah tahu ya menurut gue enak mana, yang gak enak tuh kayak gimana guys. Kayaknya gue harus ke R59 sih untuk remap motor gue ini ya guys ya, supaya enak
dan udah di dyno test juga gitu ya. Ya, jadi setelah tipis-tipis di blayer-blayer kayak tadi guys ya, gue ngerasa bawahannya udah lumayan enak, nggak sekosong yang sebelumnya gue setting ECU ini guys. Jadi ya memang kayaknya sih sesignifikan itu perubahan perubahan karakter pengapiannya ya guys ya. Jadi harusnya sih kalau secara data dyno test ya udah beberapa kali dites di motor-motor lain harusnya ada kenaikan guys. Cuma ya karena ini motor harian, gue juga rada-rada gimana gitu ya untuk dyno test. Ya sengaja gue udah kasih data ke teman-teman melalui data multitester tadi ya, yang gue kasih tahu guys. Oke, jadi kayak gitu aja guys video gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau cari coil Nibi Racing yang injeksi, kalian langsung aja. Nanti gue sematin di keranjang di bawah sini. Kalian pilih aja yang motor injeksi ya, kan ada dua pilihan, injeksi dan karbu. Kalian pilih yang injeksi gitu cuy. Gue rasa coil ini akan PNP ke semua motor injeksi ya guys ya, tapi ya mungkin ada beberapa penyesuaian, tapi nggak begitu banyak kayaknya guys. Sekali lagi terima kasih semuanya, God bless you all, bye bye.